Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 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 Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Rahasia 42 keutamaan bersolawat kepada Rasulullah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. 1. Bersalawat untuk Nabi berarti melaksanakan perintah Allah. 2. Bersalawat untuk Nabi berarti meniru Allah yang bersalawat kepada Nabi. 3. Bersalawat untuk Nabi berarti meniru malaikat-malaikatnya yang bersalawat kepada Nabi. 4. Mendapat balasan 10 kali lipat solawat dari Allah untuk diri kita pada setiap solawat yang kita ucapkan. 5. Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca solawat 10 tingkat lebih tinggi. 6. Mendapat 10 catatan kebaikan. 7. Allah menghapuskan 10 dosa keburukan. 8. Berpeluang besar doanya akan dikabulkan oleh Allah. 9. Solawat adalah syarat utama mendapat syafaat dari Rasulullah. 10. Solawat adalah syarat untuk mendapat ampunan Allah dan akan ditutup segala aib. 11. Solawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakutinya. 12. Solawat adalah syarat seseorang dapat dekat kepada Rasulullah. 13. Nilai solawat sama dengan nilai sedekah. 14. Solawat adalah alasan bagi Allah dan para malaikat untuk membacakan solawat balasan Quran Surah Al-Ahzab, ayat 56. 15. Solawat adalah syarat kesucian jiwa dan raga bagi pembacanya. 16. Terpenuhinya segala keinginan. 17. Solawat adalah alasan seseorang mendapat kabar baik bahwa dirinya kelak akan memperoleh surga. 18. Solawat adalah faktor memperoleh keselamatan di hari kiamat. 19. Solawat adalah alasan bagi Rasulullah untuk mengucapkan solawat balasan. 20. Solawat dapat membuat pembacanya teringat akan semua hal yang dilupakannya. 21. Solawat dapat membuat harumnya sebuah majelis pertemuan dan orang-orang yang hadir tidak mendapat kerugian di hari kiamat kelak. 22. Solawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran bagi pembacanya. 23. Solawat dapat menghapus julukan orang kikir ketika solawat dibacakan. 24. Solawat menjadi penyelamat dari doa, ancaman Rasulullah bagi orang yang tidak membaca solawat ketika namanya disebutkan. 25. Solawat akan mengiringi perjalanan pembacanya kelak di atas jembatan sirat menuju surga dan akan menjauh dari orang yang tidak membacanya. 26. Solawat akan menghilangkan keburukan-keburukan di suatu majelis pertemuan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. 27. Solawat adalah penyempurna pahala dari sebuah percakapan yang dimulai dengan menyebut nama Allah dan membaca solawat kepada Rasul-Nya. 28. Solawat adalah faktor yang dapat menyelamatkan seorang hamba ketika berada di atas jembatan menuju surga. 29. Solawat menghapus status sebagai pembenci solawat. 30. Solawat adalah alasan bagi Allah untuk mengumumkan pujian baiknya kepada pembaca solawat tersebut di hadapan semua makhluk, baik di bumi maupun di langit. 31. Solawat dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 32. Solawat dapat mendatangkan berkah. 33. Solawat dapat melanggengkan dan mempertebal cinta kepada Rasulullah di mana cinta ini merupakan simpul pokok keimanan. Dan, keimanan seseorang belum sempurna tanpa adanya cinta kepada Nabi. 34. Solawat dapat memikat hati Rasulullah agar mencintai dirinya. 35. Solawat mendatangkan hidayah dan menghidupkan hati yang telah mati. 36. Solawat adalah syarat agar nama pembacanya disebut-sebut di hadapan Rasulullah. 37. Solawat dapat memantapkan iman dan Islam serta membacanya sama dengan memberi hak yang layak diterima oleh Rasulullah. 38. Solawat merupakan bentuk syukur kita atas segala nikmat dari Allah. 39. Bacaan solawat mengandung zikir, syukur dan pengakuan atas nikmat Allah. 40. Solawat yang dibaca seorang hamba adalah bentuk doa dan permohonan kepada Allah, terkadang doa itu dipersembahkan kepada Nabi dan tak jarang pula untuk dirinya sendiri, karena solawat dapat mendatangkan tambahan pahala. 41. Solawat adalah buah yang paling manis dan faedah paling utama yang dapat didatangkan dari pembacaan solawat atas Nabi adalah melekatnya gambaran seorang Nabi yang mulia di dalam jiwa pembacanya.
42. Memperbanyak bacaan solawat atas Nabi menjadikan dirinya satu tingkatan dengan derajat seorang syekh murabi, guru spiritual. Kitab As-Safina Al-Qadiriyah li Asis Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Semoga bermanfaat.